Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wa imamil mursalin. نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين ثم أما بعد فاللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من علمك وكرمك وجودك يا ذا الجلال والإكرام إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. Para hadirin ikhwati fiddin wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya kita akan membahas bab tentang ruqyah. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, tentu pembahasan ini sudah tidak asing bagi kita. Semoga ini menjadi murajaah bagi kita semua. Dan ketika kita memahami permasalahan ini, maka insyaallah ta'ala kita akan bisa selamat dari ruqyah yang mengantarkan kita kepada kesyirikan. Karena para jamaah yang dirahmati Allah, ketika bab ini dicantumkan oleh muallif di dalam kitab Tauhid, menunjukkan bahwa ruqyah ini juga termasuk perkara yang bisa menjadikan seseorang menyimpang dari tauhid, terjerumus ke dalam kesyirikan atau kekufuran. Oleh karenanya penting untuk disampaikan bagaimana ruqyah ini adalah ruqyah yang sesuai dengan bimbingan syariat, ruqyah yang mengantarkan kita kepada keyakinan yang semakin mendalam ya di dalam jiwa dan raga kita tentang kemahaagungan Allah, kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala, juga menyadari bahwa tidak ada asy-syafi, tidak ada yang mampu untuk menyembuhkan segala macam penyakit kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Wa idza maridtu fahuwa yashfini. Ya, pernyataan Nabiullah Ibrahim alaihi salam, apabila aku sakit, maka dialah Allah yang menyembuhkan penyakitku. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, maka banyak hal yang mesti dipahami terkait dengan masalah ruqyah ini. Dan disitulah nilai-nilai tauhid akan kita dapatkan. Sehingga sejatinya pembahasan ini akan mengantarkan diri kita kepada semakin berkualitasnya tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin tingginya penyandaran hati ini di dalam bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, terkhusus terkait dengan masalah penyembuhan. Para jamaah yang dirahmati Allah, yang dimaksud dengan ruqyah ini istilah untuk penyembuhan satu penyakit dengan jampi-jampi, doa-doa, mantra-mantra, atau yang sejenis dengan itu. Jadi dari definisi secara umum ini, ruqyah itu ada yang haram, ada yang sesuai dengan syariat. Kalau dikatakan ruqyah yang dibenarkan, berarti ruqyah syariah. Proses penyembuhan satu penyakit dengan membacakan ayat-ayat Al-Quran, kemudian doa-doa muawwidzat yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka bagi seorang muwahhid, bagi seorang ahlul iman,
ruqyah ini pada dasarnya adalah salah satu bentuk doa, salah satu bentuk permintaan atau permohonan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta untuk disembuhkan dari penyakit, kemudian berlindung dari segala macam gangguan penyakit. Nah, ini hakikat daripada ruqyah bagi ahlul iman. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Jadi sekali lagi, ruqyah ini adalah sebuah istilah untuk penyembuhan satu penyakit dengan bacaan-bacaan tertentu, doa-doa atau mantra-mantra, atau orang kita menyebutnya jampi-jampi. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Maka dari sini para ulama membagi ruqyah itu menjadi dua bagian. Ada ruqyah yang syar'iyah, kemudian ada ruqyah yang ghair syar'iyah. Ruqyah yang disyariatkan atau yang sesuai dengan syariat. Kemudian ada ruqyah yang tidak disyariatkan atau tidak sesuai dengan syariat Islam. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Ciri daripada ruqyah syar'iyah di antaranya pertama, menggunakan ayat-ayat Al-Qur'anul Karim, menggunakan doa-doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam atau doa-doa muawwidzat yang isinya permohonan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan syaitan. Ini ciri yang pertama. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah, ciri ruqyah syar'iyah yang kedua, dia tidak menyelisihi aturan syariat. Dia tidak menyelisihi aturan syariat. Jadi jampe-jampenya itu adalah jampe-jampe yang sesuai dengan syariat, tidak menyelisih syariat. Al-Quran, Al-Hadis itu menggunakan bahasa Arab. Maka sebagian ulama memakruhkan ruqyah jika tidak menggunakan bahasa Arab, menurut sebagian pendapat ulama. Maka sebetulnya fokus meruqyah itu adalah fokus membacakan ayat-ayat Al-Quran, fokus membacakan doa-doa muawwidzat yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak selayaknya kita memperbanyak kalam kita sendiri di dalamnya. Cukup kalamnya Allah, cukup kalamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan sampai ada penyimpangan di dalamnya yang berseberangan dengan syariat. Dari sisi kaifiat, ya, misalkan orang saking gemesnya meruqyah sampai dipukul-pukul pasiennya. Ya, sampai dilukai, dicacati, sampai selesai ruqyah itu bukan sembuh, begitu ya, malah memar-memar kepalanya, gitu ya, merah-merah pipinya, karena yang meruqyahnya terlalu bersemangat, begitu ya. Dia sebetulnya gemes sama setannya atau gemes sama orangnya, gitu ya. Nah, ini beda-beda tipis. Nah, ini jelas yang seperti ini jangan sampai terjadi, karena ketika misalkan orang yang sedang kesurupan ini ditampar-tampar, dia sakit nggak? Sakit, ya. Dia merasakan sakit itu, walaupun dia dalam kendali setan, tapi dia merasakan. Dan setelahnya akan lebih terasa lagi. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Penyimpangan yang lainnya misalkan dengan cara memuja setan, memanggil setan, mendatangkan setan, istighosah kepada setan. Nah, ini juga haram. Dan banyak ya satu model penyembuhan yang mirip-mirip ruqyah, tapi ternyata isinya itu dia memanggil setan-setan. Jadi kalau yang merasuki ini setan kelas biasa, dia panggil setan yang kelas tinggi lagi.
Ya, supaya setan biasa yang ada di tubuh orang ini takut sama setan yang mungkin lebih senior, begitu ya. Nah, ini prosesnya dengan memanggil, ya, memanggil setan yang lebih gede, begitu ya. Setan yang lebih besar pengaruhnya. Nah, proses istighosah kepada setan yang lain itu mesti pakai ritual. Ya, mengundang, kata orang, mengundang roh, mengundang arwah yang sejatinya adalah mengundang setan. Ini tidak bisa begitu saja. Mesti ada ritual yang dikerjakan. Dan ritual-ritual itu biasanya menjadi syarat yang diajukan oleh setan ini untuk bisa memanggil dirinya. Dan ya, setan dari bangsa jin, dia tidak akan memberikan syarat kepada manusia sehingga bisa kerjasama dengan dirinya, kecuali syarat itu adalah syarat-syarat yang menjerumuskan manusia ke dalam kekufuran, ke dalam kesyirikan. Dengan kata lain, dia jadikan orang ini murtad dari Islam tanpa disadarinya. Barakallahu fikum. Ya, kalau kita baca penjelasan para ulama, ada yang kemudian syaratnya itu suruh nulis ayat pakai darah haid. Penghinaan bukan, ikhwan? Penghinaan. Konteksnya sepertinya sekilas bagus, suruh nulis ayat Quran, tapi ternyata bahannya dari darah haid perempuan. Ini kan penghinaan kepada Al-Quran. Ada yang ngasih syarat harus nginjek 2 mushaf Al-Quran ketika buang hajat, dan syarat-syarat yang lainnya banyak sekali. Intinya syarat-syarat ini pasti syarat-syarat kekufuran, syarat-syarat kesyirikan. Nasallallahu al-afwa wal afiyah wassalamah. Maka para jamaah yang dirahmati Allah, 2 perkara ini harus diperhatikan, ya. Dan ini menjadi ciri daripada ruqyah syar'iyyah. Tadi pertama apa? Menggunakan ayat-ayat Al-Quran dan doa-doa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, tidak ada penyimpangan syariat di dalamnya, tidak menyelisihi aturan syariat. Yang ketiga, ini juga syarat yang mesti diperhatikan saat kita melakukan ruqyah. Apa itu? Sebagaimana bab-bab sebelumnya dalam masalah kaidah berikhtiar atau mencari sabab. Yakni yang ketiga, tidak meyakini bahwa ruqyah tersebut memiliki kekuatan dengan sendirinya tanpa izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini poin penting. Baik orang yang meruqyah ataupun orang yang diruqyah, kedua-duanya mesti memiliki keyakinan ini. Dia tidak meyakini bahwa ruqyah tersebut memiliki kekuatan sendiri tanpa izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semuanya dengan apa? Dengan izin dan kudrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun ruqyah ini adalah sabab syar'iyyah, namun sabab itu bisa saja tidak berfungsi ketika Allah Subhanahu wa ta'ala belum menghendaki pengaruhnya, belum mengizinkan ruqyah tersebut memberikan pengaruh. Barakallahu fikum. Apakah setiap orang yang misalkan kerasukan setan sekali diruqyah bisa sembuh? Tidak mesti kan? Tidak mesti. Ada yang mungkin sekali diruqyah, walhamdulillah, Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kesembuhan kepada dirinya. Tapi betapa banyak orang yang merasakan ujian ini bertahun-tahun, diruqyah dengan beragam macam ruqyah, dengan beragam macam peruqyah, begitu ya. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala belum mengizinkan. Dia tetap dengan ujiannya, dia tetap dengan kerasukannya. Maka poin ini juga harus ditanamkan pada si peruqyah ataupun orang yang diruqyah. Dan inilah para jamaah yang dirahmati Allah, nilai-nilai ketauhidan dan keimanan di dalam masalah ruqyah. Berikutnya itu tentang ruqyah syar'iyyah.
Cirinya ada 3 tadi. Dan dalil-dalil tentang ruqyah syar'iyah ini bisa kita lihat di dalam banyak dalil. Bisa dilihat di surat Al-Isra ayat 82. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidudz zalimina illa khasara." Dan kami turunkan dari Al-Qur'an itu suatu yang menjadi obat, syifa, ya. Kemudian wa rahmah lil mu'minin, dan menjadi rahmat bagi orang-orang beriman. Wala yazidudz zalimin illa khasara. Dan Al-Qur'an tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Allah menegaskan di sini bahwa Al-Qur'an di antara fungsi dan hikmahnya ma huwa syifaa'un linnas. Dia bisa memberikan pengaruh penyembuhan kepada penyakit yang diderita oleh manusia. Penyakit apa ini? Terutama adalah penyakit batin, penyakit hati. Apakah bisa berpengaruh? Bisa berpengaruh terhadap penyakit jasad, penyakit fisik? Na'am. Bisa juga berpengaruh terhadap penyakit fisik. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Maka berarti Al-Quran itu bisa digunakan sebagai wasilah untuk mendapatkan kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala ketika beliau menjelaskan firman Allah, ya, inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Ya, keluhan curhatan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Allah bahwa sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini sesuatu yang ditinggalkan. Maka beliau menjelaskan, di antara bentuk meninggalkan atau menghajar Al-Quran adalah tidak menggunakan Al-Quran sebagai syifa. Masya Allah. Para jamaah yang dirahmati Allah, di saat kita sakit, kita sering sibuk mencari obat-obatan, kan begitu ya? Kita lupa bahwa kalau kita punya hafalan juz 30 saja, maka juz 30 itu bisa menjadi obat. Begitu ya. Artinya apa? Orang sakit coba murojaah hafalan Qur'annya. Berat Ustaz. Ya dipaksakan. Ya, sebagaimana kita memaksakan obat-obat yang mungkin rasanya sangat pahit untuk bisa masuk ke mulut kita. Sebetulnya berat kita. Begitu ya. Nah, demikian pula di saat kita sakit. Ya, boro-boro mungkin mau baca Quran, ini sedang sakit. Tapi demikianlah Allah menguji kita. Lihat fokus kita ke obat yang mana. Maka sebelum ada obat-obatan yang lain yang secara kauniyah penelitian sudah dibuktikan dan terbukti, maka sesungguhnya di dalam hati seorang mukmin ketika dia punya hafalan Al-Quran, itu sesungguhnya obat yang hendaknya dia keluarkan di saat dia sakit. Qiraatul Quran, menghafal Al-Quran. Nah, itu para jemaah yang dirahmati Allah. Dan betapa banyak kaum muslimin yang ketika sakit meninggalkan masalah ini. Meninggalkan berobat dengan Al-Quran. Dan kata Imam Ibnu Qayyim, ini bagian dari bentuk menghajar Al-Quran. Meninggalkan Al-Quran. Kita sedang sehat saja, Quran ditinggalkan kan? Sedang sakit, lebih-lebih lagi. Gitu kan? Barakallahu fiikum. Nah, ini menjadi renungan bagi kita semua. Bagaimana interaksi kita dengan Al-Quranul Karim. Ya. Ustaz, saya sibuk, tidak punya waktu untuk duduk baca Al-Quranul Karim. Setidak-tidaknya mendengarkan. Ya kan? Mendengarkan Quran dapat pahala tidak, ikhwan? Dapat. Dari tempat kerja menuju rumah berapa menit? Ada yang mungkin setengah jam. Begitu ya? Dari kantornya menuju rumah ketika pulang kerja. Ya, dia pakai kendaraan roda 4. Di dalamnya ada fasilitas misalkan MP3 kah atau yang lebih canggih dari itu. Kenapa tidak setel itu murattal Quran? Begitu ya.
ketika dia macet, dia fokus dengan mendengarkan Al-Quran, maka para jamaah yang dirahmati Allah, macet bukan masalah bagi diri. Kenapa? Hatinya tetap tenang dengan bacaan Al-Quran yang sedang didengarkannya. Orang kalau macet biasanya hawanya apa? Ngomel-ngomel kan? Klakson semua dibunyikan. Ini Balikpapan kan sudah mulai macet-macet, ya kan? Belum jadi IKN sudah macet. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Banyak orang yang ketika macet itu emosinya meledak-ledak, ya, dengan gambaran banyaknya klakson yang dibunyikan. Bagi seorang mukmin, ya, para jamaah yang dirahmati Allah, apapun kondisinya dia selalu ya dengan ketenangannya. Itulah nafsul mutmainnah. Jiwanya seorang mukmin muwahhid adalah jiwa yang tenang. Kenapa? Karena dia selalu punya solusi untuk menenangkan hatinya dari ajaran Allah dan juga ajaran sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Mendengarkan dapat pahala. Syukur-syukur kita bisa membacanya sendiri. Ya. Apa yang kita hafal dari Al-Quran? Ya. Orang mukmin itu pasti ada Quran di hatinya. Orang yang di hatinya nggak ada Al-Quran sama sekali, na'udzubillah, Nabi menyebutnya seperti kalbaitil kharab, ya, seperti rumah yang rusak. Rumah yang rusak. Hati kita ini ketika nggak ada Al-Quran di dalamnya seperti hati yang rusak, seperti rumah yang rusak, rumah kosong yang hancur rusak. Maka jiwa seorang mukmin tidak boleh kosong dari Al-Quran. Para jamaah yang dirahmati Allah, hafal 1 juz, keluarkan 1 juz itu di saat kita menyetir, di saat kita berkendaraan. Dan Masya Allah, orang itu zikir dan baca Quran itu seafdal-afdal zikir di saat dia berkendaraan, ya dia tidak akan terganggu, fokusnya tidak akan terganggu konsentrasi, justru semakin konsentrasi. Kenapa? Karena dia dalam kondisi yang tenang. Ketika terjadi sesuatu tidak akan panik. Kenapa? Karena jiwanya selalu tenang dengan Al-Quran yang dibacanya, dengan Al-Quran yang didengarnya. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Nah, ini syifa dari Al-Quran. Berikutnya di surat Yunus ayat 57, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayuhan nas, qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fis suduri wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin." Wahai sekalian manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu, mau'izah mir rabbikum, wa shifaa'un lima fis sudur, dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada, wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin, dan menjadi petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Lagi-lagi Allah menegaskan bahwa Al-Quran itu syifa'un lima fis sudur, menjadi obat penyembuh bagi segala penyakit yang ada di dalam dada manusia. Ikhwan, kalau kita sakit jasad kita dari mana sumbernya? Dari penyakit hati. Ya kan? Dari penyakit hati. Coba buktikan. Penyakit jasad itu selalu bersumber dari penyakit hati. Bersumber dari penyakit hati. Tidak ada musibah yang menimpa kita berupa apapun termasuk penyakit, melainkan karena ulah dosa kita sendiri. Maka para jamaah yang dirahmati Allah, sesungguhnya sebelum menyembuhkan penyakit jasad, kita mesti menyembuhkan penyakit hati terlebih dahulu. Taruhlah penyakit jasad kita Allah belum menakdirkannya sembuh, tapi kalau hati kita sudah sehat dari beragam macam penyakitnya, sudah sembuh dari beragam macam penyakitnya, maka sakitnya jasad tidak akan membahayakan kita. Walaupun harus kemudian kita menghadapi kematian kita, sakit jasad itu tidak akan membahayakan kita ketika kita membawa qalbun salim menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang harus jadi fokus. Dan Allah sudah berikan wasilahnya dekat dengan kita, Al-Qur'anul Karim. Syifa'un lima fis sudur.
Coba antum kalau ke dokter, salah satu nasihat para dokter itu apa? Untuk pasien-pasiennya yang sakit jasadnya, baik jasad luar ataupun jasad dalam. Apa ikhwan? Bapak, Ibu, jangan banyak stres ya. Jangan banyak stres. Stres itu di mana ikhwan? Gara-gara apa stres itu? Di sini. Stres itu di sini. Di sini apa di sini? Hah? Ada yang pernah stres? Stres itu di sini apa di sini, ikhwan? Hah? Allahu a'lam. Ya, stres itu di sini, ikhwan. Di sini. Hati yang berkecamuk, hati yang bergejolak, hati yang enggak karu-karuan, stres. Makanya ketika ada orang emosinya tidak terkendali, apa kita bilang? Tenangkan hati antum. Ya kan? Dipegang kepalanya atau dipegang dadanya? Tenangkan hati antum ya. Bukan di sini. Pasti kita usap dadanya. Tenang, tenang. Sabar antum. Diusap dadanya. Tempat jantung hati kita, tempat akal kita. Tenang, bukan di sini, bukan diusap kepala. Tapi dadanya. Begitu kan? Nah, itu nasihat para dokter. Jasad memang yang diobati, yang jadi sasaran pengobatan, tapi selalu ada nasihat itu. Jangan banyak stres, jangan banyak pikiran. Ya. Nanti kalau banyak pikiran, mahnya kambuh. Mah itu kan bukan karena telat makan saja, tapi Anda banyak pikiran. Ya. Istri tetangga dipikirkan. Begitu. Rumah tangga orang dipikirkan, medsosnya ditelusuri. Kenapa ya? Kok bisa begitu? Ada apa ini? Ini orangnya di penjara apa enggak? Ayo diurusin rumah tangga orang. Anaknya minta jajan enggak digubris, para jamaah. Nasallallahu al-afwa wal afiyah wassalam. Ini kita terlalu banyak yang dipikirkan di zaman ini, para jamaah. Baik. Nah, maka syifa lima fis sudur. Inilah Al-Qur'an. Dekat dengan kita. Sebelum pengobatan yang lainnya, ini yang harus selalu didahulukan dan diutamakan. Al-Quranul Karim. Dan itulah sebaik-baiknya ruqyah, sebaik-baiknya zikrullah, seutama-utamanya zikrullah yang menjadikan hati kita tenang adalah Al-Quranul Karim. Barakallahu fikum. Kemudian para jamaah, di antara dalil-dalil ruqyah yang disyariatkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, riwayat Imam Ahmad, sanadnya sahih, sesuai dengan syarat Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ruqyata illa min ainin aw humatin. Tidak ada ruqyah yang lebih mujarab selain untuk ain dan untuk humah. Humah itu demam akibat sengatan binatang berbisa. Dan hadis panjang tentang masalah ini sudah pernah kita bahas. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. La ruqyata illa min ainin aw humatin. Berarti ada ruqyah yang dibenarkan di dalam syariat. Sehingga Nabi menyebutkannya, tidak ada ruqyah yang paling mujarab kecuali ruqyah untuk ain. Ain itu satu penyakit yang diakibatkan karena pandangan manusia. Aw humatin, atau ya untuk penyakit demam karena sengatan binatang berbisa. Berikutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "A'ridu alayya ruqakum la ba'sa birruqa ma lam yakun fihi syirkun." Perlihatkanlah kepadaku ruqyahnya kalian. La ba'sa birruqa. Kata Nabi, tidak mengapa dengan ruqyah. Catatannya malam yakun fihi syirkun, selama di dalamnya tidak terkandung unsur kesyirikan. Berarti ada ruqyah yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itulah ruqyah syar'iyah, ruqyah yang sesuai dengan syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Adapun selain daripada itu, berarti ruqyah itu ruqyah yang diharamkan. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah.
Nah, itu diantara dalil ya tentang ruqyah-ruqyah yang disyariatkan. Ada juga di sana riwayat dari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, di mana beliau menceritakan bahwa apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi atau didatangi orang yang sakit, beliau membaca doa, "Adhibil ba'sa rabban nas." Adhibil ba'sa rabban nas, hilangkanlah penyakit wahai Rabbnya manusia. Ishfi wa anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Ya. Ishfi, sembuhkanlah, wa anta syafi, engkaulah yang maha menyembuhkan. Tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhanmu, kesembuhan yang tidak meninggalkan bekas sakit. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, adanya doa ini yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini menunjukkan bahwa ada ruqyah yang ditetapkan ya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ruqyah yang dibolehkan. Itulah ruqyah dengan doa-doa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan banyak lagi. Nabi pernah suatu ketika ada sahabat mengeluhkan sakit di perutnya. Kemudian Nabi memegang bagian perutnya yang sakit, mengucapkan basmalah 3 kali. Kemudian beliau mengucapkan, "A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadziru." Nabi mengulangnya 7 kali. Sampai kemudian, Masya Allah, dengan izin dan kudrat Allah, sahabat tersebut, para jamaah yang dirahmati Allah, ternyata ya sembuh dari sakit perutnya. Ada yang pernah mempraktekkan doa ini? Bismillah, bismillah, bismillah. A'udzu biizzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadziru. Ada yang pernah mempraktekkan? Ada ikhwan? Saya mau nanya soalnya. Kalau ada yang pernah mempraktekkan, kemudian pengalaman antum gimana? Langsung sembuh atau tetap sakit? Barakallahu fiik. Ada mungkin yang mempraktekkan ya, mempraktekkan doa ini, kemudian Masya Allah dia mendapatkan kesembuhan. Artinya Allah mengijabahnya saat itu juga, atau beberapa waktu setelah itu, tidak lama dari dia membacakan doa tersebut. Mungkin juga ada yang berulang-ulang kali, di pagi hari dia bacakan, di siang hari dia bacakan, di sore hari dia bacakan, menjelang tidur dia bacakan, terus dibacakan, tapi tidak kunjung sembuh. Nah, ketika kita mengalami kondisi seperti itu, bagaimana suasana hati kita? Kalau kemudian ada pengaruh dari peristiwa itu kepada hati kita, kok begini ya? Katanya menyembuhkan, tapi saya berulang-ulang ini tidak sembuh. Mungkin ada ya orang yang begitu, akhirnya jadi malas. Kayaknya ada muncul keraguan pada dirinya. Nah, ini berbahaya. Ini berbahaya, ikhwan. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ketika ada sesuatu disebutkan dalam syariat, ini bermanfaat untuk ini. Bacaan ini bermanfaat untuk ini. Kok kita nggak dapat pengaruhnya itu? Maka jangan disalahkan bacaannya itu. Jangan disalahkan ajaran syariatnya itu. Apalagi kemudian nyalah-nyalahkan Nabi. Seorang mukmin tidak seperti itu. Makanya tadi ada syarat ketiga apa? Syarat ketiga dari ruqyah syariah apa, ikhwan? Tidak meyakini bahwa ruqyah itu dengan sendirinya menyembuhkan tanpa izin Allah. Artinya bisa berpengaruh dan tidaknya itu sesuai dengan izin Allah. Ajaran Nabi nggak mungkin salah. Yang mungkin salah itu siapa? Kita. Ada nggak di dalam diri kita ini penghalang-penghalang doa dari ijabahnya Allah? Nah, seharusnya baliknya ke kita. Ya Allah, saya sudah mempraktekkan ini, saya sudah ikhtiyar, namun ternyata Engkau belum menakdirkan. Pasti ada yang salah pada diri saya. Dikorek-korek, akhirnya aib dirinya. Jangan-jangan masih makan riba, jangan-jangan masih ada orang yang dia zalimi,
Masih ada karyawan dia yang mungkin belum mendapatkan haknya. Begitu para jamaah. Seorang mukmin langsung mengarah kepada dirinya. Ini ada masalah pada diri saya. Kenapa doa zikir tersebut tidak memberikan pengaruhnya? Atau kalau mungkin dia setelah dimuhasabah, rasa-rasanya aman-aman saja, tidak ada aib kesalahan yang begitu besar pada dirinya, maka para jamaah yang dirahmati Allah, ambil hikmahnya. Ketika Allah belum menakdirkan kesembuhan, barangkali itu wasilah untuk dia semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu. Jadi selalu ada hikmah bagi seorang mukmin. Dan seorang mukmin itu merasa lebih dekat dengan Allah kapan? Kapan, ikhwan? Ya, sedang dalam kondisi seperti itu, jadi ingat ke Allah. Ampun ya Allah, kenapa begini saya? Itu baru ingat, lisannya jadi banyak zikir, begitu ya. Matanya jadi bisa menangis, ya, dengan sebab ujian itu. Ketika sehat, masya Allah, lalainya minta ampun, ya. Tapi di saat sakit, ya, ketika fitrah orang itu masih baik, pasti dia ingat sama Allah. Pasti dia ingat sama Allah. Karena rata-rata manusia takut mati, begitu kan? Nah, itu para jamaah yang dirahmati Allah. Nah, itu beberapa dalil tentang ruqyah syariah. Berikutnya ada ruqyah yang diharamkan, ruqyah ghair syariah, yaitu ruqyah-ruqyah yang tidak memenuhi syarat-syarat yang tadi kita sebutkan. 3 syarat itu tidak terpenuhi, maka itulah ruqyah yang diharamkan. Haramnya ini tergantung, ya, dia model ruqyahnya seperti apa. Kalau ruqyahnya pakai bantuan setan, ada istighosah kepada jin, nasallallahu alaihi wal afiyah wassalamah, maka para jamaah, ini berarti haram dengan keharaman yang besar, karena di dalamnya ada kesyirikan besar. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Dan di masyarakat kita, ruqyah-ruqyah juga banyak modelnya, gitu ya. Saya pernah diceritakan teman itu, orang Bugis, para jamaah. Itu ada ruqyah pakai bahasa Bugis. Ya, bahasa kromoknya orang Bugis. Dan itu bisa jadi mantra-mantra. Jadi teman kita ini pernah mempraktekannya, ya, waktu di sekolah, begitu ya. Dia terlambat tapi tidak kena hukum. Dia buktikan itu dengan mantra-mantra itu. Dan untuk bisa dapat mantra-mantra itu syaratnya luar biasa juga. Harus iktikaf di kuburan. Nanti nunggu datangnya wangsit. Kalau connect, artinya beberapa tahap ini kok mulus-mulus saja, berarti berbakat untuk bisa mempraktekkan mantra-mantra itu. Kalau misalkan di tengah jalan kok tidak mulus perjalanannya, berarti tidak berbakat. Di Jawa Barat juga begitu. Ada istilah mantra-mantra macam-macam itu. Ada istilah jangjawokan, ada istilah banyak sekali. Dan itu pakai bahasa-bahasa yang mungkin tidak dipahami. Sebagiannya tidak dipahami. Nah, ini ruqyah-ruqyah seperti ini, mantra-mantra seperti ini berarti mantra-mantra yang tidak disyariatkan alias diharamkan. Kalau kemudian dengan bahasa-bahasa yang tidak dimengerti itu ternyata maksudnya adalah permintaan pertolongan kepada bangsa jin, ini jadi syirkun akbar. Karena ternyata untuk bisa mengamalkan mantra-mantra itu banyak ritual-ritual yang bertahap yang kemudian harus dijalani. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Dan hampir setiap penyakit itu ada mantra-mantra. Kalau kegigit ular di sawah misalnya, nanti dibawa ke seseorang yang katanya bisa punya mantra-mantra. Nah, itu nanti bacaannya mantra-mantra tersendiri untuk sengatan binatang. Nanti yang sakit biasa, demam, itu ada mantranya sendiri. Untuk yang sakit ini ada mantranya sendiri. Dia bukan dari Quran, dia bukan dari dia bukan dari doa-doa yang diajarkan oleh Nabi. Kemudian dia juga bukan bahasa Arab, bahasa yang mungkin tidak dimengerti oleh banyak manusia. Nah, itu bisa saja yang mengajarkannya siapa? Setan.
bahasa-bahasa setan diajarkan oleh syaitan. Baik para jamaah, pernah ngelihat raja isim? Ada yang di saku tangan hitam, kemudian tulisannya itu dari warna emas. Coba antum perhatikan kalau ngelihat yang begitu. Angka-angka Arab, tulisan-tulisan Arab, huruf-huruf Arab, tapi nggak dimengerti. Susunannya juga bukan susunan bahasa Arab sesuai nahwu shorof, enggak. Hanya angka-angka, ada gambar pedang, ada sedikit motif batik. Kemudian di situ nanti ada huruf-huruf Arab yang terpisah-pisah, kadang jim, kadang nun, kadang apa. Nanti ada yang terangkai, tapi juga tidak bisa dimengerti. Orang yang bisa bahasa Arab tidak ngerti itu. Ini rangkaian huruf-huruf Arab ini kalimatnya apa, dibacanya bagaimana, nggak ngerti. Karena itu bukan dari Al-Quran, bukan dari hadis. Nah, ini rumus-rumus yang dibuat oleh siapa? Oleh syaitan. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, nanti kita akan lanjutkan mungkin satu kali pertemuan lagi pembahasan ini, dan sebagian nanti hadis-hadisnya ada di dalam bab kita tentang ruqyah-ruqyah yang diharamkan karena tidak sesuai dengan kriteria yang disyariatkan. Barakallahu fikum. Sampai di sini para jamaah. Udah masuk waktu. Baik. Kalau begitu cukup sampai di sini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.